Perkenalkan, nama saya Febri Arisbiantoro, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Term berdasarkan hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Yang pertama, term berdasarkan konotasi. Konotasi sendiri secara singkat dapat juga dinyatakan merupakan suatu uraian tentang pembatasan arti atau definisi. Berdasarkan konotasi, term itu terbagi menjadi dua, yaitu term konkret dan term abstrak. Contoh dari term berdasarkan konotasi yaitu term dari kata bujangan. Konotasinya adalah laki-laki dewasa dan belum menikah. Ciri-ciri ini secara esensial membentuk konsep bujangan. Yang kedua, berdasarkan denotasi. Denotasi sebuah term merujuk pada seluruh anggota, individu atau objek konkret yang termasuk dalam kelas atau kategori yang diwakili oleh term itu sendiri. Denotasi bersifat lebih objektif karena merujuk pada entitas yang dapat didefinisikan secara empiris. Contohnya, term dari kata manusia. Denotasinya adalah semua individu yang hidup dan pernah hidup yang tergolong dalam spesies Homo sapiens. Term berdasarkan predicable atau Procreant tree. Term berdasarkan predicable mengacu pada 5 cara universal di mana suatu predikat dapat dihubungkan dengan subjek dalam sebuah proposisi. 5 predicable tersebut adalah: pertama, genus. Genus merupakan kategori yang lebih umum yang mencakup beberapa spesies yang memiliki ciri-ciri umum. Contohnya, manusia termasuk dalam genus hewan. Kemudian spesies. Spesies adalah pengelompokan dalam genus yang memiliki ciri-ciri pembeda yang unik. Contohnya, manusia adalah spesies dari genus hewan yang memiliki diferensia spesifik berupa rasionalitas. Kemudian diferensia. Inilah ciri khas yang membuat suatu spesies menjadi spesies yang berbeda dalam lingkup genusnya. Contohnya, rasionalitas. Rasionalitas adalah diferensia spesifik yang membedakan manusia dari hewan lain. Selanjutnya adalah proprium. Sifat ini mengikuti kodrat spesies tersebut dan selalu ada padanya. Contohnya, mampu tertawa. Mampu tertawa itu dianggap sebagai proprium manusia, berasal dari rasionalitas meskipun bukan definisi rasionalitas itu sendiri. Dan yang terakhir itu accident. Sifat ini tidak melekat secara niscaya pada esensi spesiesnya. Contohnya, berkulit putih. Berkulit putih adalah accident bagi manusia. Soal yang kedua adalah tentang sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang mengakibatkan sebuah argumen menjadi tidak valid atau lemah secara logika, meskipun mungkin terlihat meyakinkan secara psikologis. Kesalahan ini bisa terjadi secara tidak sengaja karena kekeliruan dalam proses berpikir, atau sengaja digunakan untuk mempengaruhi atau memanipulasi orang lain. Contoh bentuk dari sesat pikir logical fallacy adalah yang pertama, menyerang karakter atau pribadi lawan bicara daripada argumennya, atau disebutnya dengan ad hominem. Contohnya, kamu tidak berhak mengkritik kebijakan ini karena kamu sendiri malas dan tidak becus bekerja. Artinya di sini dia itu menyerang karakternya gitu kan, bukan pada validitas kebijakannya. Yang kedua yaitu mengklaim bahwa suatu hal benar karena banyak orang mempercayainya atau melakukannya, atau bisa juga disebut dengan argumentum ad populium. Contohnya, semua orang pakai produk Apple, jadi pasti produk Apple itu adalah yang terbaik. Belum tentu dong. Maksudnya di sini tuh penjelasannya lebih ke popularitas itu tidak menjamin kebenaran atau kualitas. Cara menghindarinya agar kita terhindar dari fallacy adalah yang pertama, kita harus berpikir kritis. Latih kemampuan kita itu untuk menganalisis argumen secara logis, mempertanyakan asumsi dan mencari bukti yang relevan. Yang kedua, ketika kita berdiskusi, kita itu harus fokus pada argumennya, bukan pada orangnya atau karakternya. Terus yang ketiga adalah kita itu harus selalu bersikap terbuka, open minded, dan mau mengubah pikiran, bersedia untuk mengakui kesalahan dalam penalaran kita dan mengubah pandangan kita kalau emang ada bukti yang memang lebih kuat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.